Halo adik-adik, berjumpa lagi bersama saya Thomson. Kali ini kita membahas yang namanya fungsi kuadrat. Nah, video sebelumnya sudah kita bahas persamaan kuadratnya. Yang membedakan fungsi kuadrat dan persamaan kuadrat, persamaan kuadrat bentuknya sama dengan nol ya. Jadi kalau fungsi kuadrat biasanya bentuk umumnya dibuatkan dalam bentuk fx atau y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Kira-kira demikian ya. Jadi masih sama syaratnya, yang di sini nilainya tidak boleh sama dengan 0 ya. Si A, si B, dan si C adalah bilangan-bilangan real. Itu untuk bentuk umumnya. Nah, tujuan utama kita sebenarnya di sini adalah menggambar fungsi kuadrat ya, atau menggambar grafik daripada fungsi kuadrat. Nah, ini adalah materi yang sangat perlu adik-adik tahu, karena nanti di kelas 10 SMA bakalan kalian pelajari ulang ya. Nah, sebelum kita menggambarnya langkah-langkahnya, adik mengenali dululah gimana ciri-ciri daripada fungsi kuadrat. Nah, yang pertama, kalau untuk nilai si A yang di sini, atau kata lainnya koefisiennya si X kuadrat, itu menandakan keterbukaan parabola. Ya, kalau nanti nilai si A-nya nanti bernilai positif, misal di sini min 2x pangkat 2. Ya, berarti nanti parabolanya terbuka ke bawah, kalau negatif. Kalau positif malah terbuka ke atas, ya. Terbuka ke atas, kira-kira demikian. Nah, atau cara mudah mengingatnya, anggap aja senyum adik-adik sekalian. Kira-kira gitu. Nah, itu kalau si A-nya positif. Gimana kalau A-nya malah negatif? Oke, maka nanti parabolanya nanti terbuka ke bawah. Anggap aja nanti cemberut adik-adikku, ya. Itu cara mudah mengingatnya. Oke, langkah yang kedua mengenali ciri-cirinya dulu. Si B apa hubungannya? Nah, harus berhubungan si A dan si B. Kalau si A positif dan si B juga positif, maka nanti puncak parabola berada di sebelah kiri sumbu Y. Misal ini sumbu Y, ini sumbu X. Semisal parabolanya terbuka ke atas, ya, maka puncaknya nanti ini namanya puncak di sebelah kiri sumbu Y. Nah, kira-kira demikian ya. Jadi boleh Abang buat di sini catatannya, puncak di kiri sumbu Y. Iya, kira-kira demikian. Maka untuk si A-nya negatif, B-nya negatif, gimana? Sama-sama negatif juga. Maka juga sama, puncaknya juga di sebelah kiri. Kira-kira demikian. Nah, cara mudah mengingatnya, asalkan A dan B sama-sama tanda. Kalau si A positif, si B positif, maka puncak di sebelah kiri. Atau si A-nya juga negatif, si B-nya juga negatif, maka juga puncaknya di sebelah kiri. Nah, andaikan si A yang positif atau si B yang negatif, maka puncaknya malah di sebelah kanan sumbu Y. Nah, di sebelah kanan sumbu Y. Kira-kira demikian. Kalau malah sebaliknya A yang negatif, B yang positif juga sama. Puncaknya juga di sebelah kanan sumbu Y. Kira-kira gitu ya. Nah, itu kita untuk mengenali ya ciri-ciri pada ya fungsi kuadrat. Nah, langkah yang pertama untuk menggambar fungsi kuadrat, adik-adik cari dulu titik potong. Titik potong sering disingkat tipot. Titik potong sumbu X. Kalau mencari titik potong di sumbu X, maka adik-adik misalkan Y sama dengan 0. Oke, malah yang kedua, kalau adik-adik mau menggambar fungsi kuadrat, cari dulu lagi tipot atau titik potong di sumbu Y. Maka nanti yang adik misalkan ya, malah X yang kita misalkan 0. Langkah yang ketiga. Oke. Nah, jadi kita ada namanya titik maksimum dan titik minimum. Adik-adik bisa bayangkan kalau Abang buat seperti ini kan terbuka ke bawah, puncaknya di bagian atas maksimum. Ya, katakan ini ya sumbu Y tingginya berapa, maksimumnya berapa. Nah, pada saat kapan dibilang maksimum, dikatakan maksimum pada saat parabolanya terbuka ke bawah.
Pada saat kapan dibilang minimum? Pada saat parabolanya terbuat ke bawah. Maka untuk mencari titik maksimum ya atau titik minimum, kata lainnya titik puncak, maka adik-adik harus mencari siapa titik X puncak dan Y puncaknya. Rumus untuk X puncak harus adik-adik hafal ya. Ya, min B per 2A. Ini untuk rumusnya, X puncaknya. Untuk Y puncak, nanti negatif dari diskriminan dibagi 4A. Kira-kira demikian. Jadi adik-adik harus hafal kedua titik ini. Oke? Nanti kalau ada nilai maksimum atau nilai minimum yang diminta, maka yang menjadi nilai maksimum atau nilai minimum itu adalah nilai Y puncak ya. Untuk nilai maksimum ataupun minimum. Kira-kira demikian. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian contoh menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, semisal abang punya grafiknya contoh Y atau fx sama dengan, itu bakalan sama ya. Y sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Oke. Nah, dari sini kita tahu dulu, dari sini nilai A-nya adalah 1, dari sini B-nya adalah min 2, dari sini C-nya adalah negatif 3. Nah, langkah yang pertama, tapi sebelumnya kita cek dulu parabola terbuka kemanakah dia? A-nya positif. A yang di sini positif, terbuka ke atas. Oke, si A dan si B, si A-nya positif, si B-nya negatif. Si A-nya positif, si B-nya negatif, berarti puncaknya sebelah kanan sumbu Y nantinya. Nah, untuk menggambarnya langkah yang pertama, ya tentukan dulu titik potong di sumbu X. Nah, titik potong di sumbu X, tipe sumbu X, adik-adik misalkanlah Y sama dengan 0. Oke, berarti dari fungsi kuadrat ini kita misalkan 0. 0 sama dengan X kuadrat kurang 2X dikurang 3 sama dengan 0. Atau abang buatkan sama dengan di sini, sama dengan 0 di sini, bakalan sama ya. Oke, setelah itu kita faktorkan ya. Video sebelumnya sudah kita pelajari cara memfaktorkan gimana. Faktornya ini berapa kali berapa hasilnya negatif 3 kalau dijumlah min 2. Pasti antara ya min 3 dan positif 1 ya. Kira-kira demikian. Berarti sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 3 atau X-nya sama dengan negatif 1. Maka yang menjadi titik potong di sumbu X adalah pada saat X-mu 3, oke, X-mu 3, Y-nya 0. Dan ya, pada saat X-mu negatif 1, Y-mu 0. Ini untuk titik potong di sumbu X. Nah, yang kedua, kita cari dulu siapa titik potong atau tipot di sumbu Y. Ya, kalau titik potong di sumbu Y, kita misalkan malah X yang 0. Kalau X yang 0, berarti adik-adik ganti X yang di sini kita punya dapat si Y ya. Di sini 0 pangkat 2, 0. Kurang 2 kali 0, 0. Tambah negatif 3 ya. Atau kurang 3. Maka nilai Y sama dengan negatif 3. Oke. Maka yang menjadi titik potong di sumbu Y, pada saat X-nya 0, Y-nya negatif 3. Oke. Nah, langkah yang ketiga, kita tentukan dulu siapa titik puncak. Ya, X puncaknya dulu. X puncak sama dengan negatif B per 2A. Ya, negatif B, negatif 2, jadi positif 2 dong. Ya, 2 kali A, 2 kali 1, 2. 2 bagi 2 adalah 1. Maka mencari Y puncak, min diskriminan. Diskriminan adik-adik harus ingat dong ya. B kuadrat kurang 4AC dibagi 4A. 4 kali A, 4 kali 1, 4 nantinya ya. Tapi abang buatkan dulu kayak gini. Berarti Y puncak sama dengan negatifnya di luar. B-nya siapa tadi? B-nya min 2 pangkat 2, 4. Kurang 4 kali A kali C. A kali C, 1 kali min 3 ya. Dibagi 4 kali A, 4 kali 1, 4. Maka Y puncak sama dengan, oke, negatifnya di luar,
Di sini 4, min 4 kali min 3, positif 12, positif 16. Jadi di luar negatifnya 16 bagi 4, maka Y puncak adalah negatif 4. Udah cukup demikian, maka kita gambarkanlah siapa gambar fungsi kuadratnya. Oke, ini abang hapus saja atau di sini dulu. Ini misalkan sumbu Y, oke. Ini sumbu X, oke. Nah, untuk menggambarkannya perhatikan titik puncaknya dulu. Min 4, 1. X puncak 1. Di sini misalnya 1. Terus Y puncak negatif 4. Oke. Nah, kalau Y negatif 4 pasti ke bawah. 1, min 2, min 3, min 4. Kira-kira di sini. Lalu hubungkan titik puncaknya. Oh, puncaknya di sebelah kanan sumbu Y. Benar ya? Oke, sekarang titik potong di sumbu X. Titik potong di sumbu X 3,0. X-nya 3 di sini, 0. Dan ya, min 1,0. X-nya min 1 di sini, 0. Maka nantinya gambarnya akan sedemikian rupa ya. Kira-kira gini. Iya. Kita lihat dulu tadinya titik potong di sumbu X. Oke, sorry. Titik potong di sumbu Y. Oke. Titik potong di sumbu Y tadinya 0,-3. 1, 2, min 3. Ya, di sini min 3. Nanti gambarnya memotong di sumbu Y min 3. Kira-kira demikian nanti ya. Iya, terbuka ke atas. Oke, kira-kira demikian untuk menggambar fungsi kuadrat. Oke. Nah, langsung ke soal nomor 2. Karena di sini soal nomor 1 udah digambar di sini grafiknya. Oke. Koordinat titik balik. Nah, adik-adik kalau menjumpai yang dimaksud titik balik ya, itu sama aja nanti titik puncak si kurva atau si grafik fungsi kuadrat ya. Maka titik puncaknya X puncak sama dengan negatif B per 2A. Oke. Nah, dari sini kita tahu A-nya 2, B-nya min 4, dan C-nya sama dengan 1. Berarti negatif B, negatif dari min 4, jadinya positif 4. 2 kali A, 2 kali 2, 4. Pastinya ini sama dengan 1. Mencari Y puncak adalah negatif diskriminan atau negatif B kuadrat kurang 4 kali AC dibagi 2 kali si A. Sama dengan negatif kali B-nya min 4 pangkat 2, 16. Kurang 4 kali AC. Berarti 2 kali 4, 8 ya. Dibagi 2 kali si A, 4. Maka 16 kurang 8, 8. Negatif 8 per 4 adalah negatif 2. Maka yang menjadi titik puncak adalah 1, negatif 2. Kira-kira demikian ya. Oke, nilai maksimum. Oke, nilai maksimum dari fungsi kuadrat. Siapa nilai Y puncaknya? Oke. Nah, sekarang dari sini kita perbaiki dulu siapa fungsi kuadratmu. Fx sama dengan negatif X kuadrat. Ini dulu kutuliskan boleh, supaya jangan bingung. Tambah 2X tambah 10. Maka dari sini A-mu negatif 1, B-mu dari sini 2, C-mu dari sini adalah 10 ya. Maka mencari nilai maksimum itu adalah Y puncak ya. Y puncak sama dengan negatif diskriminan B kuadrat kurang 4AC dibagi 2 kali si A. Maka sama dengan negatif B-mu 2 pangkat 2, 4 kurang 4 kali AC. A kali C, min 1 kali 10, min 10 kali min 4, positif 40 per 2 kali A. 2 kali min 1, min 2. Maka Y puncak atau maksimum 44 negatif, di bawah juga negatif 2. Maka jawabannya 22 untuk Y puncak atau nilai maksimum. Demikian video kali ini. Terima kasih. Untuk soal nomor 1, adik jawab sebagai latihan. Terima kasih. Sampai jumpa untuk video selanjutnya.